Shalom, salam jumpa dalam malam pujian dan doa 12 Mei 2020. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu dan firman-Mu di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Berfirmanlah, kuatkan iman dan pengharapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan diambil dari Mazmur 85 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak lagu gereja, pujian gereja yang ditulis ratusan tahun yang lalu, tetapi lagu itu tetap memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman bagi orang Kristen pada hari ini. Saudara, kenapa lagu itu tetap bertahan? Kenapa lagu itu tetap memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman? Oleh karena lagu itu menceritakan kasih setia Allah kepada umatnya. Misalnya saja lagu Amazing Grace, lagu Ku Berbahagia, atau lagu pujian Yesus Kawan yang Sejati. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 85 ini memiliki daya tarik oleh karena Mazmur ini bukan sekedar kata-kata, tetapi Mazmur 85 ini mewakili pengalaman iman daripada Bani Korah yang menyanyikan Mazmur 85 ini. Bilangan 16, kita dapat melihat bahwa Korah adalah pribadi yang menentang kepemimpinan Musa dan Harun. Korah mengajak umat untuk melakukan kudeta oleh karena dia iri hati dengan kepemimpinan daripada Harun dan Musa. Tetapi Korah akhirnya dihukum oleh Tuhan, tetapi keturunan daripada Korah mendapat kasih setia Tuhan, sehingga beberapa keturunan Korah masih tetap melayani di bait Allah sebagai penjaga pintu dan juga sebagai pemuji atau pemimpin pujian. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan yang dinyanyikan Korah itu menggetarkan Korah dan juga pendengarnya. Demikian juga buat kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 85 ini adalah doa pemulihan Israel oleh karena mereka berada dalam pembuangan di Babilonia. Sebabnya bagian Mazmur 85 ayat 2 yang kita baca berbicara tentang kasih setia Allah kepada umatnya. Allah tetap berkenan kepada umatnya. Allah tetap memulihkan keadaan Yakub. Saudara, ayat 2 ini menurut saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Oleh karena kasih setia Allah dinyatakan dengan dua bentuk. Yang pertama adalah dengan kata Yakub. Saudara, kita ingat bahwa Yakub, nama Yakub ditransformasi menjadi nama Israel. Apa arti Yakub? Yakub adalah penipu. Lalu apa arti nama Israel? Israel adalah artinya pejuang yang memperjuangkan berkat, pejuang yang menang. Dia tidak mau melepaskan Allah sebelum mendapatkan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, kadang kita menjadi Yakub, tapi kadang kita juga menjadi Israel. Artinya kita kadang-kadang jatuh dan bangun. Kadang kita menipu diri kita, menipu Tuhan, menipu sesama. Tapi kadang-kadang kita memohon ampun, memohon kasih setia Tuhan, supaya kita diberi kesempatan untuk kembali menjadi Israel. Nah, bagian yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan telah berkenan kepada tanahmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, rupanya tanah, ya,
Dalam bahasa Ibrani dikatakan eretz, yaitu negeri atau bumi. Saudara, tanah bukan sekedar berbicara tentang nilai ekonomis tanah tersebut, tetapi tanah itu memiliki dimensi iman. Oleh karena apa? Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian. Dan dalam Kejadian pasal 12 dan pasal 15, di mana Allah menggenapi janjinya dengan memberikan tanah kepada Abraham. Allah menggenapi janjinya sehingga Abraham mendapatkan tanah suci di mana mereka tinggal dan beribadah kepada Allah. Saudara, dua bentuk ini, yaitu Yakub dan tanah, adalah simbol daripada kasih setia Allah kepada umatnya. Tetapi yang menarik adalah bahwa tanggung jawab tetap Tuhan berikan untuk memelihara tanah itu. Ya. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48 dikatakan bahwa banyak yang diberi, banyak yang dituntut. Ya. Banyak yang dipercayakan, banyak juga yang dituntut. Artinya apa? Kalau kita sudah menerima anugerah itu, kasih setia itu, maka kita perlu meneruskan kasih setia itu kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih setia Allah ini menjadi sangat penting di tengah-tengah kita menghadapi masa-masa pandemi ini. Saudara, ada banyak ahli teologi berkata bahwa mengapa terjadi pandemi ini? Oleh karena manusia telah merusak relasi dengan alam. Karena manusia merusak relasi dengan sesama karena memandang sesama sebagai orang asing. Mengapa terjadi pandemi seperti ini? Oleh karena rusaknya relasi manusia dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita perlu bertobat dan memohon belas kasih Tuhan supaya kasih setia Allah berlaku kembali kepada kita. Saudara, tanah dan juga Yakub itu dalam perjanjian lama diwakili dengan Yesus Kristus yang menjadi sumber anugerah buat kita. Sebabnya Matius pasal 11 dikatakan, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Hari-hari ini mungkin kita saatnya mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita. Kecaplah kembali kasih setia itu, supaya itu menjadi satu pengharapan buat kita hari ini dan hari depan. Bapak Ibu selamat berproses, dan terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita di surga, kami berdoa agar janji pemulihan Israel berlaku juga buat kami, bangsa kami, agar Tuhan pulihkan. Dalam Kristus kami berdoa.